pelajar insya Allah. Sama-sama mendapatkan ilmu dari Darut Tauhid. Baik, dilanjut. Ruang lingkup KBIH itu aja sih. Pembinaan, bimbingan, pendampingan manasik, ibadah haji, dan umroh. Itu ruang lingkup kami. Jadi ketika ada jemaah yang menanyakan akomodasi, transportasi, hotelnya di mana, apa, atau request pengen hotel di Al-Hajjaj atau enggak jam-jam tawar di daerah situ, itu bukan wewenang kami Bapak Ibu. Jadi untuk haji reguler, akomodasi transportasi itu semuanya diurus oleh Kementerian Haji. Kapan kita tahu kita dapat pesawat apa, kapan kita tahu hotelnya di mana, itu setelah pembentukan kloter. Beda sama haji khusus. Kalau haji khusus kita sudah range pesawatnya apa, hotelnya di mana, sudah tahu sejak awal. Sejak manasik sudah dikasih tahu tuh ke jemaah. Kalau haji reguler, memang kita harus menunggu kebijakan-kebijakan dari Kementerian Haji. Setelah dibentuknya kloter, dibagi kloter, baru kita ketahuan tuh tanggal berangkatnya. Kan dari awal sudah nanya tuh ke Pak Erik. Pak Erik, jadwal berangkatnya tanggal berapa? Masih jauh sekali. Karena kloternya aja belum dibentuk ya. Karena kalau kloter itu secara aturan dari Kementerian Haji, di Indonesia dibagi ke dalam beberapa provinsi dulu. Dibagi tuh provinsi. DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Setelah kita dapat dari provinsi, diturunkan lagi per kota. Karena kita secara legalitas di kota Jakarta Selatan, kita nunggu nih dari Kepala Kemenhaj Kota Jakarta Selatan. Jakarta Selatan dapat kloter berapa saja. Biasanya tiap kota itu dapat 5 kloter atau 6 kloter. Tergantung kuota tiap kota. Kalau di DKI paling banyak itu yang pertama Jakarta Timur dan yang kedua itu Jakarta Selatan. Setelah dapat kloter, diplot tuh tanggal-tanggalnya nanti. Nah setelah diplot tanggal-tanggalnya baru dimasukin muatan-muatannya. Satu kloter itu kan kurang lebih 350 orang. Tiap KB di Jakarta, khususnya Jakarta Selatan ada 42 KBIH. Tetapi yang memiliki jamaah hanya 35 KBIH. Jadi si Kementerian Haji akan menyusun tuh kloter. Misalnya Jakarta Selatan dapat kloter 1 sampai kloter 5. Kloter 1 siapa aja KBIH-nya, jamaah mandirinya dari kecamatan mana aja, dan muatannya itu kan harus pas 350 ya. Sehingga itu yang memang prosesnya agak lamanya di situ. Dan ini akan menghambat Bapak Ibu untuk pengajuan cuti pasti. Ya kan? Karena cuti panjang kan pasti harus jauh-jauh hari ya. Nah, itulah jadi PR-nya Pak Erik sebenarnya dikejar-kejar sama Bapak Ibu semua untuk mengetahui tanggal. Karena terkadang kita sudah tahu nih dari Kemenhaj itu DT bisanya berangkat tanggal 25 April misalnya. Tapi selang 3 hari itu bisa berubah juga. Melihat sikon di lapangan biasanya seperti itu. Biasanya rata-rata 2 pekan sebelum keberangkatan insya Allah kita sudah tahu fix jadwal berangkatnya. Ditandain dengan apa? Misalnya kita fix di tanggal tersebut keluarnya surat dari Kepala Kantor Kementerian Haji Kota Jakarta Selatan. Termasuk untuk cuti juga nanti melampirkan surat dari Kemenhaj ya. Kan ada tanggal keberangkatan, kemudian dari tanggal berapa sampai tanggal berapa gitu ya. Belum. DKI Jakarta juga belum tahu dapat kloter berapa Pak. Kalau lihat dari RPH itu rencana perjalanan haji gelombang 1 itu mulai masuk asrama 21 April kan. Nanti ada slide-nya. Range-nya ya. Kan di keberangkatan itu dibagi ke 2 gelombang 1 dan gelombang 2. Setiap gelombang itu waktunya itu 2 pekan. Jadi gelombang 1 2 pekan, gelombang 2 2 pekan gitu. Nanti kita lihat tanggal-tanggalnya. Dilanjut, jadi untuk aktivitas utama itu bimbingan manasik, kemudian mendampingi jamaah selama perjalanan dan pelaksanaan di Tanah Suci, kemudian koordinasi. Nah di sini berkas pelunasan Bapak Ibu kan dikumpulin nih di kami, ke Pak Erik dikumpulin, itu kami koordinasi berkas-berkas daftar ulang semua untuk persiapan keberangkatan haji. Kemudian pelaporan itu kami melaporkan semua kegiatan bimbingan manasik dari awal sampai akhir, kemudian pelaporan keuangannya juga kita laporkan ke Kemenhaj, biasanya diaudit juga sama BPKH. Dilanjut, nah KBIH tidak boleh memberangkatkan jemaah tanpa izin. Tidak sedikit loh banyak jemaah yang datang ke KBIH ingin berangkat,
bisa nggak dibantu berangkat haji dengan cara ilegal? Kalau biasanya kalau di Indonesia ada visa umal, kalau Bapak Ibu pernah mendengar visa umal. Visa umal itu adalah visa tenaga kerja sebenarnya ya, bukan visa haji. Bagaimana caranya jemaah bisa berangkat ke Tanah Suci tanpa haji reguler, visa haji secara resmi. Kami tidak melaksanakan seperti itu karena memang ada larangannya. Kemudian tidak boleh mengelola uang saku. Bapak Ibu nanti dari Kementerian Haji mempunyai hak uang saku 750 real ya. Nah, itu akan dibagikan ke Bapak Ibu pas di asrama haji Pondok Gede. Jadi kami tidak mengelola uang tersebut. Ada beberapa KBIH, biasanya uang tersebut tuh dikumpulin ke pembimbing ibadah. Dan itu melanggar secara aturan Kementerian Haji. Nah, kami untuk uang living cost itu nanti akan langsung Bapak Ibu terima pas di asrama haji Pondok Gede ya. Kemudian tidak boleh menawarkan jalan pintas. Ini banyak juga nih, kadang datang jamaah ke DT, bisa nggak dipercepat? Mungkin di sini juga ada sih kayak, Kang saya saudara saya misalnya daftarnya nggak bareng, ibu berangkatnya sekarang bisa nggak dipercepat gitu kan. Secara regulasi ada, yaitu mahram yang terpisah. Biasanya suami istri terpisah itu bisa didampingin, anak orang tua terpisah dengan aturan minimal sudah daftar tunggu 5 tahun. Dan itu juga kan diseleksi lagi sama pihak Kementerian Haji. Gitu. Di sini ada beberapa sih, ada penggabungan mahram, insya Allah bisa bareng-bareng antara suami dan istri yang terpisah. Karena kalau lihat dari syarat dan regulasi memang masuk gitu ya. Kemudian aktivitas utamanya mitra pemerintah berperan sebagai mitra Kementerian Haji dan Pembinaan Jemaah Haji memberikan penguatan materi manasik. Jadi kami diwajibkan mengadakan manasik secara aturan 22 sesi manasik. Bukan 22 kali pertemuan ya, 22 sesi. Kami itu mengadakan manasik 1 kali pertemuan nih, tanggal 4 ini. 3 materi manasik. Berarti itu 3 sesi sudah Bapak Ibu dapatkan di hari ini. Nah, kan ada beberapa tanggal nanti kita lihat jadwal manasiknya. Kemudian menyediakan pelayanan mencakup aspek pembinaan dan pendampingan jemaah haji. Dilanjut, nah untuk biaya bimbingan sebelumnya sudah diinformasikan sama Pak Erik kan ya pas daftar. Untuk biaya pendaftaran adalah 500.000, kemudian biaya bimbingan manasik 3.500.000. Nah, untuk biaya bimbingan manasik ini tuh aturan dari kementerian, kalau dulu masih aturan Kementerian Agama, masih 3.500.000 dan harus mengadakan manasik 22 sesi materi bimbingan. Kemudian program penunjang, ini ada, di program penunjang ada kenaikan sebelumnya dari 2018 sampai 2025 terakhir masih 4 juta. Ini ada penyesuaian, nggak tahu nih Kang Erik ingin menaikkan harga program penunjang. Jadi Kang Erik minta 500.000 untuk dinaikkan karena operasional ya Pak Erik ya. Dilanjut, ini untuk biaya program penunjangnya apa-apa saja. Yang termasuk ini nih Bapak Ibu tadi dapatkan itu ada buku panduan manasik. Yang tas serut itu adalah tas sandal atau tas serut yang tadi sudah dibagikan juga. Kemudian kapan nih yang perlengkapan yang lain-lainnya nanti akan kami bagikan secara bertahap ya. Dilanjut, nah ini untuk jadwal bimbingan manasik. Hari ini hari perdana tanggal 4 Januari. Setiap manasik hari Ahad kita melaksanakan dari jam 8 sampai asar. Dan itu 3 sesi manasik. Kemudian dilanjut lagi tanggal 11 Januari. 18 Januari, 25 Januari, 1 Februari, libur dulu selama Ramadan. Di Ramadan ada 1 pertemuan di tanggal 8 Maret, itu adalah buka puasa bersama. Termasuk ada 1 sesi manasik juga. Itu biasanya kan dari waktunya dari habis asar tuh. Itu ada 1 materi manasik, dilanjut buka puasa bersama. Kemudian setelah itu tanggal 5 April setelah Idul Fitri berarti ya, ada pertemuan lagi manasik. Hari Sabtu tanggal 11 sampai 12 April insya Allah itu manasik kubro. Manasik kubro itu yang simulasi haji ke Bandung. Jadi nanti Bapak Ibu
pas tanggal 11 sampai 12 April kita berangkat dari sini bareng-bareng hari Sabtu subuh. Biasanya kita sholat subuh berjamaah di sini, kemudian berangkat ke Bandung bersama-sama naik bis gitu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu yang ingin membawa kendaraan langsung ke Bandung, dipersilahkan dengan konfirmasi ke Pak Erik terlebih dahulu. Dan untuk khusus tanggal 11-12 tidak diperkenalkan bawa mobil pribadi ke sini ya, karena di sini nggak ada parkir inap. Jadi bisa menggunakan taksi online gitu. Nanti kita bareng-bareng ke Bandung naik bis sampai tanggal 12 dan itu acaranya full. Dari pagi berangkat sampai Bandung jam 10 atau jam 9-an, lanjut praktek manasik sampai keesokan harinya. Bada duhur tanggal 12 dari Bandung kepulangan ke Jakarta. Dilanjut lagi TBA itu apa sih? Tanggal belum ada. Tibinans. Itu nanti ada pengumpulan koper Bapak Ibu nanti di sini dikumpulinnya, koper yang besar ya, yang buat bagasi. Kemudian ada pelepasan jemaah haji. Nah untuk pelepasan jemaah haji ini tempatnya belum bisa kita informasikan karena kalau di sini kan kapasitasnya sangat terbatas. Sedangkan untuk pelepasan itu biasanya satu keluarga membawa 5 rombongan mobil. Ya, jadi kita harus DT tahu diri nih di sini nggak mungkin muat. Jadi kemungkinan nanti kita cari tempat yang proper gitu ya, yang nyaman buat pengantar gitu. Ya biasa gitu, 2 orang yang ngantarnya 5 mobil gitu kan. Ya memang kan kita mencari keberkahan buat buat calon-calon jemaah haji gitu. Ini untuk tanggal manasik, apabila ada perubahan nanti sama Pak Erik akan diinformasikan di grup ya. Baik. Oh ya, praktek yang Pondok Gede ya. Kita langsung ketemu di asrama haji Pondok Gede. Ya, tahu kan udah pada tahu, dekat Pinang Ranti. Nanti kita kasih mapnya, ketemu di sana langsung ya. Lanjut, ini rencana perjalanan haji Pak. RPH ini dari Kementerian Haji. Jadi Kementerian Haji sudah mengeluarkan tanggal. Di sini ada tanggal 21 April itu pertama jemaah haji masuk asrama. Berarti ini gelombang 1 nih. Di tanggal 22 April sampai 6 Mei itu keberangkatan jemaah haji dari Indonesia ke Madinah gelombang 1. Range tanggalnya 22 sampai 6 Mei. Kalau biasanya rata-rata Kementerian Haji itu tiap tahun berbeda-beda. Misalnya data ini tahun kemarin di gelombang 1. Tahun ini kemungkinan besar di gelombang 2. Tahun depan nanti di gelombang 1. Jadi ganti-gantian. Jadi kalau misalnya kita di gelombang 2 terus, KBH lain ya iri-irian lah. Jadi supaya adil itu biasanya Kementerian Haji berganti-gantian Pak tiap tahun. Kemungkinan besar tahun ini kita di gelombang 2. Kalau kita lihat gelombang 2 berarti dari ini ya, 7 Mei sampai 21 Mei range tanggalnya. Kemungkinan. Kalau ada perubahan nanti diinformasikan. Tanggal 21 closing date, kemudian wukuf di Arafah tanggal 26 Mei insya Allah. Kemudian tanggal 27 sampai 29 itu hari tasyrik, itu puncak-puncaknya haji. Di puncak-puncaknya haji ini fisik, mental Bapak Ibu harus benar-benar dipersiapkan tuh. Apalagi kalau yang mau ikut program tarwiyah. Insya Allah kita tetap berusaha untuk mencoba mengkoordinir program tarwiyah yang biasa diadakan sama DT dengan pihak Kementerian Haji yang ada di Arab Saudi. Semuanya itu tergantung izin dari sana ya Bapak Ibu. Kemudian tanggal 1 sampai 15 Juni itu kepulangan gelombang 1 nih dari Jeddah ke tanah air. Untuk yang tanggal 7 sampai 21 Juni itu pemberangkatan jemaah haji gelombang 2 dari Makkah dan ke Madinah. Bapak Ibu, perbedaan gelombang 1 dan gelombang 2 itu adalah dari pemberangkatannya saja. Jadi kalau gelombang 1 pemberangkatannya dari Indonesia langsung ke Madinah. 10 hari dulu di Madinah, kemudian baru ke Makkah. Kalau gelombang 2 dari Indonesia ke Makkah dulu, di Makkah biasanya 30 hari baru ke Madinah.
itu ya yang membedakan gelombang 1 sama gelombang 2. Jadi kita tuh biasanya 10 hari di Madinah, 30 hari di Makkah. Total perjalanannya itu 42 hari sama sama perjalanan ya. Dilanjut. Nah, izin memperkenalkan ini tim inti. Tim inti itu ada saya, kemudian ada Pak Erik, bagian staf operasional, kemudian ada Teh Konita. Ini Teh Konita masih single ya. Kalau saya sama Pak Erik sudah nikah, Teh Konita masih single. Dalam proses pencarian jodoh, mudah-mudahan ada jodohnya. Kemudian kita bertiga disupport sama beberapa sahabat. Ada Kang Dudung. Kang Dudung ini bagian korlap, bagian warawiri, bagian riwuh di sini kalau apa-apa ke beliau. Kemudian di belakang ada Kang Ahmad Faisal tuh bagian yang YouTube, Zoom, yang moto-moto. Udah tahu belum sih di depan tuh ada foto booth? Ada ya, di foto ya, di-upload ke sosmednya, di tag ke KBI. Gitulah cara mempromosikan diri gitu ya. Kemudian ada Kang Danawi, dia tidak mau menampilkan fotonya, mungkin malu. Kemudian ada Kang Teguh itu MC sekaligus operator. Beliau itu pengasuh santri Beki. Jadi di situ yang tadi ngaji nih di depan itu ada santri Beki, Baitul Quran, penghafal Al-Quran Bu, santri tahfiz. Asramanya itu di lantai 4 dan itu free belajarnya. Biasanya itu yatim piatu kayak gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu atau punya saudara mau didaftarkan Beki, boleh ke sini atau enggak Bapak Ibu menjadi donaturnya juga boleh. Masuk ya Mas Teguh ya. Di atas Bu, di lantai 4 masih kecil-kecil gitu. Itu orang-orang jauh tuh, ada orang Bangka ya. Ada orang Bangka sama orang Bangka sama Belitung tuh sama beda ya. Orang Belitung ada, orang Bangka juga ada. Kemudian terakhir ada Teh Azizah, ini bagian registrasi, beliau juga masih single, masih kuliah, ngebantu untuk berlangsungnya manasik haji ini. Dan kami juga disupport sama teman-teman Porsi Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu melihat kan kalau kita masih ini ya, kalau orang DT kayak masih muda-muda, walaupun usia 30-40, kalau misalnya ada yang agak sepuh, itu siapa? Itu alumni haji ya Bapak Ibu. Kenapa? Oh tidak menerima. Itu alumni haji, beliau-beliau itu berkhidmat Ibu. Jadi ingin membantu Bapak Ibu semua untuk sharing apa sih persiapan sebelum berangkat haji. Curhat juga termasuk ya Bu Ayi ya. Kalau mau curhat kan ada kegalauan apa-apa aja sebelum berangkat haji. Di sini dibantu sama Porsi. Kalau angkatan sekarang itu ketuanya siapa sih? Pak Aik ya. Pak Bambang Aik ada di belakang. Pak Aik itu berangkat haji bareng sama saya Pak ya. Ya, Karom 4, saya Karom 3, Pak Aik Karom 4. Tahun ini ditunjuk sebagai ketua koordinasi ya Pak ya. Jadi karena alumni haji itu banyak banget Pak yang ingin ikut berkhidmat di situ. Saya khawatirnya lebih banyak porsi daripada peserta gitu. Makanya saya koordinasi sama Pak Aik dibatasin untuk porsi itu datangnya gitu kan. Peserta kita ada 186 untuk Jakarta. Dan kemarin masih banyak yang mau daftar tuh ke Pak Erik, waiting list. Kami bukan mau menerima tapi terbatas tempat manasik ini. Doakan saja semoga bisa perluasan ke samping sehingga kami bisa menerima kurang lebih bisa 200 orang. Silahkan yang mau wakaf untuk pelebaran ini. Kan masih ada lebar tuh space ke kanan saya. Mudah-mudahan bisa diperluas sehingga kita bisa memaksimalkan pelayanan untuk calon-calon tamu Allah gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Siap. Manasik Kubro itu pertama Sabtu perjalanan dari sini ke Bandung. Dari sana sudah mulai praktek Pak. Dan Bapak Ibu jangan berpikir kita nginap di hotel ya. Tolong pikiran itu dinyahkan dulu. Dipikirnya takutnya datang-datang ke sana, mana nih hotelnya, nginepnya kamar mana, enggak ya. Kita di tenda dan matras bawahnya ya. Jadi silahkan menyesuaikan diri kita seperti di Mina. Walaupun sebenarnya dari tahun berapa ya 2023 kayaknya di Mina itu kita sudah pakai kasur tipis ya. Jadi kapasitas kasur tipis itu selama di Mina 2 kasur untuk 4 orang. Jadi tidurnya enggak ke sini jadi ke samping biar muat semuanya. Jadi biasalah
kapasitasnya berapa, yang disediakan berapa gitu ya. Nah, di Bandung kita menggunakan matras Bapak Ibu. Kita siapkan matras ya. Jadi jangan sampai pas sampai di Bandung ada yang protes ke Pak Erik karena tidak di hotel. Paham ya? Kita di tenda nih, di dom. Dan itu pasti kondisinya dingin. Karena kita di DT Bandung itu di Geger Kalong. Gitu. Full Pak, selama itu tuh kita bapak-bapak pakai ihram 100% berlatih. Kemudian ibu-ibunya juga, ibu-ibu sih enak ya pakaiannya. Yang PR itu bapak-bapak. Jadi kita berpakaian ihram 100% untuk bapak-bapak. Dan kalau ada yang melanggar biasanya suruh neraktir bakso nih ke teman-temannya. Jadi bapak harus ngecek nih temannya. Ya ternyata pakai celana dalam nih. Dilaporin ke Pak Erik, kita tulis, kita tagih untuk neraktir bakso ya. Ya, sepakat dong. Kita manasik itu kan untuk menyiapkan apa ya, ilmunya, kemudian mentalnya, fisiknya. Jadi di Bandung itu seperti simulasi full tuh. Dari Gerlong tahun kemarin kita dari Gerlong, kalau yang sudah pergi mengunjungi Darut Tauhid yang di Gerlong, mungkin ada bayangan dari DT Gerlong kita berjalan kaki ke KPAD. KPAD nanti tawaf, kemudian nanti balik lagi ke Gerlong untuk mabit di Mina seperti itu. Jadi full simulasi haji ya selama di Bandung. Jadi siapkan fisiknya. Kemudian kalau yang praktek di asrama haji Pondok Gede itu sama praktek tapi enggak seperti simulasi yang di Bandung gitu. Ada lagi mau tanya? Ya. Oh sama itu beda ya. Kalau di Bandung kan ada menginapnya tuh, ada simulasinya seperti mabit di Mina. Dan malam itu nanti dibangunkan tuh kita tahajud bersama jam 3. Di Bandung toilet terbatas karena kalau di Bandung bakalan barengan tuh DT Jakarta, DT Tangerang, kemudian Bandung itu bakal sama-sama bareng dan itu pasti Jakarta 186, Bandung 127, Tangerang 70 lah udah lebih dari 300 orang tuh. Kita akan bersama-sama simulasi haji di sana. Gitu ya. Oh ya, di area Masjid DT Jakarta, punten kita tuh ada larangan untuk merokok. Yang ahli hisab di sini ada. Nggak apa-apa sebenarnya ya. Cuman punten di area sini itu ada larangan untuk merokok. Jadi kalau mau merokok mungkin di area luar luar masjid gitu. Ke Blok M coba. Pokoknya menyesuaikan diri lah ya, gitu. Karena kemarin ada yang datang juga, saya ahli hisab, ya nggak apa-apa, saya juga nggak melarang gitu ya. Cuman kalau di lingkungan DT Jakarta di sini kita dilarang untuk merokok kayak gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Pelunasan tahap 1 semuanya udah selesai kan ya? Tahun ini tuh unik banget, biasanya kita untuk pelunasan tuh manasik berlangsung, pertemuan ketiga baru ada jadwal pelunasan tuh. Kalau tahun sekarang kan sebelum manasik sudah pelunasan semua. Tapi enaknya buat KBH, berarti jamaah itu sudah pasti berangkat gitu, sudah lebih yakin. Dan tahap 2 itu dibuka kemarin kan ya, tanggal 4 sampai tanggal 9, walau di hari pertama banyak trouble, insya Allah di Senin sudah mulai maksimal. Jadi yang cadangan ada berapa orang? Kalau nggak salah ada 19 kita tuh ya. Bismillah aja, mudah-mudahan terserap semua. Kalau kemarin lihat dari laporan dari Kepala Kanwil, DKI Jakarta tahap 1 tuh baru 60% yang pelunasan. Berarti masih ada 40% yang belum pelunasan. Dan itu bakalan diserap sama salah satunya adalah penggabungan mahram, kemudian yaitu jamaah-jamaah cadangan. Mudah-mudahan insya Allah sih kalau lihat dari tahun ini, kalau lihat pelunasan tahap 1 kayak kurang sekali gitu jemaah untuk pelunasannya. Jadi mudah-mudahan ini adalah kesempatan bagi Bapak Ibu semua untuk yang cadangan untuk bisa melunasi di tahap kedua. Tahap kedua itu dari tanggal 4 sampai tanggal 9 ya. Oh diperpanjang ya? Oh tanggal 2 ya? Kemudian, siapa Bu? Baik, kalau misalnya kita nih sudah pelunasan, sudah manis, sudah siap berangkat, misalnya ada suatu hal, entah itu misalnya sakit atau apalah gitu ya, itu bisa membatalkan Ibu. Bukan membatalkan, menunda sebenarnya. Jadi statusnya lunas tunda. Syaratnya apa? Jamaah tersebut
membuat surat pernyataan ke Kementerian Haji untuk menunda keberangkatan. Gitu. Kalau meninggal itu nanti ada juknis terbaru aturannya. Kalau misalnya meninggal sebelum ditentukannya kloter bisa langsung diganti sama ahli waris. Biasanya kayak gitu. Harus kita ngebantu mengkoordinasikan, tetapi yang untuk ke Kemen Haji itu khusus ahli warisnya yang harus datang, Bu. Karena harus divalidasi dulu tuh datanya, diwawancara. Jadi kemarin juga ya, Bapak Ibu yang pendampingan mahram itu dipanggil ke Kementerian Haji, Bu, divalidasi datanya, kemudian diwawancara, di interview seperti itu. Karena kan khawatir disalahgunakan gitu. Jadi nanti ahli warisnya bisa menghubungi Pak Erik untuk dibantu untuk proses pelimpahan namanya. Pelimpahan porsi haji. Gitu ya. Bismillah ya. Kemarin itu yang konfirmasi hadir kan 150 orang. Nah sekarang kenapa jadi ada 170? Yang 20 orang itu kemarin yang nggak absen siapa coba? Ayolah dibantu Pak Erik untuk ini ya. Untuk Pak Erik tadi ketar-ketir. Kursi kurang nih kata dia gitu kan. Padahal kita udah melebihkan nih kursi. Jadi mohon dibantu ketika Pak Erik di grup menyampaikan absen karena itu untuk memudahkan kita gitu. Memudahkan kita membagian konsumsi, tiba-tiba Bapak nggak dapat nasi box gimana? Kita harus ke warteg sebelah tutup, ya kan? Jadi itu gunanya untuk koordinasi itu berlatih dari awal dari sini untuk menyampaikan, oh saya hadir, kan ada di grup tuh, tinggal ngeklik hadir atau tidak hadir. Kalau misalnya masih merasa kesulitan, WhatsApp aja Pak Eriknya, gitu ya. Gitu ya. Kemudian insya Allah doakan Bapak Ibu tahun ini itu kita mengajukan lagi Ustadz Fahrudin untuk berangkat haji, mendampingi Bapak Ibu menggunakan jalur pembimbing 151. Jadi dari Kementerian Haji itu ada aturan tuh, bagi KBIH yang memiliki jumlah jamaah minimal 151 bisa mengajukan pembimbing. Dan bayarnya full Ustadz. Ustadz mah nggak disubsidi. Kemarin itu berapa ya? 95 jutaan. Jadi full kita bayarnya dan itu juga diseleksi harus ada sertifikat pembimbing. Alhamdulillah Ustadz Fahrudin sudah memiliki sertifikat pembimbing. Kemudian minimal S1 gitu. Jadi proses sekarang itu lagi mulai proses seleksi dan insya Allah dari Jakarta Selatan itu kita mendapatkan 11 porsi pembimbing Ustadz. Salah satunya Ustadz Fahrudin. Tahun kemarin juga Ustadz Fahrudin berangkat DT Jakarta mendampingi menggunakan porsi tahun kemarin mah 135 ya Ustadz ya. Aturannya tahun kemarin 135 jemaah minimal. Tahun ini dinaikkan sama Kementerian Haji. Jadi 151 jemaah gitu. Tapi alhamdulillah karena jemaah DT sudah lebih dari 151 dan kami mengajukan lagi untuk Ustadz Fahrudin bisa mendampingi Bapak Ibu. Dan satu lagi mudah-mudahan Pak Erik juga ya Ustadz ya. Mudah-mudahan Pak Erik bisa mendampingi Bapak Ibu semua, bisa berangkat. Saya agak khawatir ke Pak Erik tuh ya, di sini aja di telepon banyak ibu-ibu curhat. Pas di sana kebayang ya dia nggak bisa tidur. Gak apa-apa sih, gak apa-apa kalau curhat masalah masalah keberangkatan, persiapan gak apa-apa. Tapi suka ada curhat yang masalah pribadi. Ya ibu-ibu ditahan ya curhat pribadinya ya, curhat seperti ini aja lah tentang manasik, tentang persiapan. Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup ya, nanti untuk informasi berikutnya akan kami sampaikan ke Bapak Ibu setiap ada manasik atau enggak di grup gitu. Dipantau grup WhatsApp-nya informasi-informasi dari Pak Erik. Sengaja kita satu arah dulu ya. Jadi hanya Pak Erik dan admin yang bisa nge-share informasi. Khawatir ada yang nge-share lagi kuliner gitu, ibu-ibu kan kuliner mangga di sini enak gitu. Nanti sekali-kali kita akan buka tuh grup WhatsApp itu untuk perkenalan gitu ya. Jadi Bapak Ibu sudah kenal samping kiri kanannya. Saya kenalnya Pak Mawardi karena beliau dari tahun kemarin. Pak Mawardi ini istrinya sudah berangkat tahun kemarin. Kalau bapaknya menunda karena mendampingi ibu ya Pak ya. Gitu. Jadi insya Allah Pak Mawardi tahun ini. Gitu. Sudah cukup ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan boleh ke saya, ke Pahla, ke Pak Erik atau ke Teh Konita yang siap membantu Bapak Ibu semuanya ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Haji Pahala yang telah menyampaikan pemaparannya. Tentu Bapak Ibu sekalian banyak pertanyaan nanti yang tentang persiapan, tentang ibadah di sana. Tetapi sabar, ditahan dulu pertanyaan-pertanyaannya karena kita masih ada
8 kali pertemuan. Jadi banyak sekali kesempatan-kesempatan untuk bertanya dan kesempatan-kesempatan untuk sharing. Nanti juga akan dibentuk kelompok-kelompok. Nah, di situ akan ada satu fasilitator yang bisa ditanya-tanya, itu dari Forsih. Seperti itu. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa ditulis dulu, di list dulu, nanti bisa disampaikan, bisa di pertemuan sekarang, kalau tidak cukup waktunya bisa di pertemuan-pertemuan berikutnya. Baik, kita akan melanjutkan sesi berikutnya, lanjutan dari materi dari Ustadz Fahrudin mengenai niat haji. Mudah-mudahan kita senantiasa meluruskan niat dan Allah Subhanahu wa taala mengikhlaskan ibadah kita karena Allah Subhanahu wa taala. Pada Ustadz Fahrudin kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang baik, kalau tadi Pak Pahla memperkenalkan timnya, jadi saya juga ingin menyampaikan CV. Saya alhamdulillah hari ini diberi amanah di Bandung. Ini tahun angkatan kedua saya diberi amanah menjadi ketua yayasan. Jadi 2 periode, ini periode kedua. 5 tahun yang lalu saya diberi amanah menjadi ketua yayasan dan amanahkan untuk diperpanjang. Ternyata seperti presiden ya. 2 periode. Jadi sekarang saya periode kedua diberi amanah sebagai ketua pengurus yayasan. Bergabung dengan Darut Tauhid baru 30 tahun. Jadi 30 tahun yang lalu saya khidmat di Darut Tauhid dari awal ya. Tidak ada istilahnya digaji, nggak ada. Pokoknya berjuang dan berjuang saja. Nggak pernah berpikir apa yang didapatkan, tapi berpikir apa yang bisa saya lakukan. Teman-teman seangkatan sebagian sudah tidak ada karena meninggal. Ya. Ada yang tidak ada karena mereka sudah mandiri mendirikan pesantren di luar. Dulu nggak kepikir Darut Tauhid sebesar sekarang. Kita sekarang karyawannya ada 1.400 orang. Jadi untuk overhead tiap bulan rata-rata 5-7 miliar. Sekarang, alhamdulillah. Jadi teman-teman masuk kita sudah ada sistem penggajian, ada grade, ya golongan dan lain sebagainya sudah ada. Jadi kalau misalkan masuk pendidikan S1 ya, maka berapa yang didapatkan? Ada tunjangan anak, tunjangan istri. Gimana kalau istrinya 2, tunjangannya 2. Ya. Ada tunjangan anak, istri, transportasi, tunjangan makan, tunjangan kesehatan, dan lain sebagainya. Kita mencoba bagaimana walaupun kita pesantren, tapi teman-teman itu bisa berjuang dengan maksimal. Ya. Jadi usah di manajemen kita memikirkan bagaimana cara secara ikhtiar mendapatkan biaya untuk operasional pesantren. Pendidikan di kita ada dari mulai pre-group, TK, SD, SMP, SMA, SMK, sampai perguruan tinggi, STAI Darut Tauhid. Kalau ingin anaknya menjadi ulama, kita ada program yang namanya PDF. Apa PDF? PDF itu laptop, komputer, file ya. PDF itu pendidikan diniyah formal. Jadi pendidikan diniyah formal ini 80% itu belajar diniyah.
pakai kitab kuning, ya, sila Arabiyah, pakai bahasa Arab. Karena targetnya adalah nanti menjadi ulama yang insya Allah sebagian mereka sudah siap untuk kuliah di Timur Tengah. Ya. Kemarin waktu kita silaturahim ke UIM, Universitas Islam Madinah, ya, ketemu dengan beberapa orang di sana, mereka siap untuk memfasilitasi nanti lulusan kita untuk bisa belajar di Madinah, di UIM, ya, di Ummul Qura di Mekah. Itu 20% belajar umum, matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Kenapa? Karena memang ijazahnya ini nantinya bisa digunakan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. Kalau tidak kuliah di luar negeri, kuliah di Indonesia bisa. Iya. Ada juga yang PKBM. Alhamdulillah tahun kemarin ada yang bisa masuk ITB, kemudian UPI, kalau UIN pasti lebih mudah karena sudah linear kan begitu. Tapi yang bisa masuk ITB, UNPAD, kemudian UPI ini alhamdulillah mereka bisa lolos saat ujian masuk. Itu, nah nanti Bapak Ibu yang baik, program-program yang nanti dilaksanakan selama kita di Tanah Suci, ini saya sampaikan izin dari mulai sekarang Kang Pahala ya. Misalkan nanti ada city tour, dari city tour tersebut misalkan ada selisih 1-2 real, ya, itu mohon diikhlaskan, insya Allah dana tersebut akan kita pergunakan untuk program yang beasiswanya. Kan di sana kan ada program beasiswa yang di Serua sekarang 350 santri itu semua programnya beasiswa gratis. Ya, syaratnya adalah mustahik. Ya, prioritas mustahik. Itu full ya, gratis. Biaya dari mana? Ya salah satunya program-program yang diselenggarakan seperti ini supaya berkah. Kan kalau dikembalikan 1 real, 2 real mungkin juga keselimput, hilang kemana kan begitu ya. Tapi kalau dikumpulkan memang 2 real, tapi kali 186 kan lumayan ya, itu sekali program. Sehingga lebih manfaat. Jadi ini dari awal saya sampaikan, kalau ada selisih perbedaan yang nanti didapatkan, maka insya Allah hasil tersebut digunakan untuk operasional pesantren, untuk program beasiswa, dan mana yang memang saat itu program itu membutuhkan tambahan biaya. Ya, kalau program-program yang berbayar, pendidikan misalkan SD, SMP, SMA, ya SMK, itu insya Allah sumbernya sudah jelas. Tapi ada program yang beasiswa, karena kita berharap saudara-saudara kita yang dari berbagai daerah itu bisa belajar di Darut Tauhid. Konsepnya adalah kita ingin dakwah di berbagai daerah, di Kalimantan, di Lampung, di Lubuk Linggo dan lain sebagainya. Tapi SDM kita terbatas, maka orang dari daerah tersebut kita sekolahkan ya di Darut Tauhid, disentralkan. Kalau dulu dicampurkan. Di Bandung satu kelas ada yang beasiswa, ada yang non beasiswa. Tapi cenderung yang beasiswa jadi minder. Kenapa? Lihat sepatunya ya berbeda. Yang satu sepatunya nyekerman, yang satu Spiderman, kan begitu ya. Cenderung minder. Akhirnya apa? Kita pisahkan. Yang beasiswa, khusus beasiswa di Serua, kemudian yang non beasiswa semua ada di Bandung. Nah, kecuali santri penghafal Quran, santri mahasiswa ya, di Bandung masih ada. Karena memang di Serua belum ada tempatnya sehingga di Bandung masih ada. Begitu, alhamdulillah. Kemudian insya Allah, ya kalau tadi disampaikan, tahun sekarang mudah-mudahan saya bisa mendampingi kembali Bapak Ibu ya. Kalau tahun kemarin saya mendampingi programnya 135, ya sekarang 151. Alhamdulillah kita kalau dari jumlah jamaah 186, jadi insya Allah secara jumlah memenuhi syarat untuk bisa mengajukan petugas. Kan secara aturan sebenarnya kita tidak boleh ya. Aturannya kan begitu, harusnya kan begitu. Tahun kemarin mengajukan, tahun sekarang tidak boleh. Harusnya begitu. Tapi karena alhamdulillah jamaah kita banyak, akhirnya apa?
ya sudahlah karena Darut Tauhid jamaahnya banyak, diizinkan untuk mengajukan petugas pembimbing haji. Ini karunia dari Allah. Selama ini nggak bisa. Ya, selama ini nggak bisa. Pokoknya seling-seling. Tahun sekarang mengajukan, tahun depan tidak. Depannya lagi mengajukan lagi, depannya tidak. Tapi sekarang alhamdulillah tahun kemarin saya bisa berangkat. Mudah-mudahan tahun sekarang kalau dilihat dari sisi rekomendasinya dan sudah mendekati final ya. Karena kemarin juga secara administrasi termasuk bukti istitoah juga sudah diminta. Artinya insya Allah mudah-mudahan kita bisa bersama-sama berangkat ke Tanah Suci. Insya Allah. Baik, kita lanjutkan. Iya. Mengulang kembali Bapak Ibu yang baik, hal yang tidak kalah penting harus dijaga oleh kita adalah niat. Ya. Niatnya lurus, niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Niat itu seperti alamat untuk surat. Bapak ngirim surat ataupun ngirim paket. Isinya itu handphone terbaru. Saya tidak tahu handphone terbaru itu seperti apa, pokoknya handphone terbaru sajalah kan gitu. Isinya barang berharga. Tapi alamatnya itu salah. Bahkan bisa jadi tidak ada alamatnya. Kira-kira handphonenya sampai tidak? Tapi kan saya ingin sekali ngasih handphone ke saudara saya. Langsung saja ada tukang ojek lewat. Tukang ojek tolong sampaikan ke saudara saya. Langsung pergi saja. Pas dilihat, ini alamatnya di mana? Saya harus disampaikan ke siapa? Sudah kalau gitu saya kasihkan ke istri saya saja. Kata tukang ojek kan begitu. Nggak nyampe. Artinya apa? Kalau seseorang melakukan satu amalan tapi tanpa niat, maka amalannya itu tidak sampai. Seperti orang mengirimkan paket tapi alamatnya tidak ada. Alamatnya ada tapi alamatnya salah, nggak nyampe juga ke tempat yang dituju. Inilah pentingnya niat. Nah, niat ini dalam bahasa kita nama al-qasdu. Makanya para ulama menyampaikan apa itu niat? Qasdu say'in muktaronan bifi'lihi. Menyengaja melakukan sesuatu bersamaan dengan saat kita melakukan sesuatu tersebut, itulah niat. Qasdu say'in muktaronan bifi'lihi. Menyengaja melakukan sesuatu bersamaan dengan saat kita melakukan sesuatu tersebut. Nah, saat kita akan melaksanakan ibadah haji saat sekarang ini, apakah sudah niat belum? Sudah niat belum? Bu, sudah belum Bu? Kata ibu, saya juga bingung saat kan itu. Karena kalau definisi tadi, nih, qasdu say'in muktaronan bifi'lihi. Menyengaja melakukan sesuatu bersamaan dengan melakukan sesuatu tersebut. Berarti belum. Ya. Nah, yang dilakukan sekarang dalam bahasa hadis ini namanya azam. Maka Allah mengatakan faida azamta fatawakkal 'alallah. Jadi sekarang yang kita lakukan sesungguhnya bukan niat tetapi azam. Tatkala kita sudah punya tekad yang kuat untuk melaksanakan ibadah haji, maka lakukan ikhtiar yang maksimal dengan manasik, yang setelah itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah jadi berangkat ataupun tidak, bukan urusan kita. Terus gimana kalau misalkan sudah manasik, ternyata tidak jadi berangkat karena meninggal dunia, apakah nanti di akhirat dihisab karena belum berangkat haji? Tidak. Ya. Jadi tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sudah sampai tingkatan azam.
Jadi yang sekarang kita lakukan adalah azam. Sudah secara syariat, proses menggugurkannya itu sudah. Artinya apa? Kalau meninggal dunia sebelum berangkat, maka nanti di akhirat kita tidak akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti begini. Orang yang sholat jamak takhir. Duhur akan dikerjakan di waktu asar. Maka aturannya adalah tatkala sudah masuk waktu duhur, dalam hati kita mengatakan saya ingin sholat jamak takhir. Suka gitu nggak kalau jamak takhir? Gitu kan ya? Apa coba? Kenapa kok begitu? Supaya kalau kita belum mengerjakan sholat duhur, kok kita meninggal dunia, maka sholat duhur yang belum kita kerjakan tidak akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak niat untuk jamak takhir, kok tiba-tiba jamak takhir, kok kita meninggal dunia, maka sholat duhur yang belum kita kerjakan akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita meninggal, tapi masalahnya meninggalnya kan tidak tahu. Kan kematian dirahasiakan oleh Allah. Waktunya, tempatnya, caranya. Nih, kita juga tidak tahu kapan kita meninggal dunia. Bisa jadi Bapak Ibu duluan, saya belakangan. Ataupun saya belakangan, Bapak Ibu duluan. Dirahasiakan oleh Allah. Nah ini pentingnya ilmu. Sederhana, hanya niat saja itu kan sudah sangat luar biasa. Efeknya luar biasa. Makanya faida azamta fatawakkal 'ala Allah. Sekarang yang kita lakukan adalah azam. Manasik adalah proses untuk sampai sempurnanya ibadah haji, dan ini bagian azam. Sehingga kalaulah kita meninggal dunia sebelum berangkat haji, maka insya Allah nanti di akhirat tidak akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena haji kan bagian kewajiban kita. Termasuk rukun Islam yang harus ditunaikan. Nah, ini sebagian ulama mendefinisikan qasdu fi'lil ibadati taqarruban ilallah bi ayyasidqa bi ilmillahi ta'ala duna syai'in ukhra wa hada wa ikhlas wal ibadatul ikhlas al amal bi kalimatillahi lillahi ta'ala. Paham Bapak Ibu? Pahamlah biar cepatlah. Jadi yang paling ringkas tadi qasdu syai'in muqtaranan bi fi'lihi. Qasdu fi'lin menyengaja melakukan sesuatu, qasdu fi'lil ibadati menyengaja melakukan perbuatan ibadah taqarruban ilallah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi ayyaksida. Nanti dalam belajar bahasa Arab kok enggak ada harokatnya bisa baca karena ada ilmunya kan gitu. Bi ayyaksida bi amalihi lillahi ta'ala bi amalillahi ta'ala duna syai'in ukhra wa hadha huwa al-ikhlas wal ibadatu ikhlasil amali bi kalimatillahi ta'ala. Jadi karena menyengaja melakukan satu amalan kan Allah Subhanahu wa taala itu duna syai'in ukhra, tidak boleh karena yang lainnya. Ukhra itu lainnya, tidak boleh. Wa hadha huwa al-ikhlas, dan ini yang disebut dengan ikhlas. Jadi melakukan sesuatu bukan karena Allah itu namanya tidak ikhlas. Makanya ciri orang yang ikhlas adalah melakukan sesuatu yang dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Wal ibadatul ikhlasil amali, ya. Karena sesungguhnya ibadah yang ikhlas dalam beramal itu merupakan bagian apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau di dalam kitab lebih banyak simple qasdu syai'in muqtaronan bi fi'lihi. Jadi menyengaja melakukan sesuatu karena Allah, yang dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala, itulah ibadah. Nah, berarti nanti mulainya ibadah haji kapan? Tatkala kita masuk ya, kemudian kita mengambil miqat, labbaik Allahumma hajjan. Bukan labbaik Allahumma labbaik, itu nama talbiyah ya. Labbaik Allahumma hajjan. Nah, kita insya Allah akan mengikuti haji tamatu. Tamatu itu apa?
tangan mangi turu, bukan. Ya, jadi tamato itu mendahulukan umroh daripada haji. Nanti kita akan bahas. Ya, jadi itu haji tamato. Ada haji kiron, ada haji ifrod. Kalau kiron dari kata corona. Jadi corona itu ada dari dulu ya. Jadi corona itu sudah ada. Jadi kiron dari kata corona. Bersamaan. Artinya apa? Melaksanakan ibadah haji dan ibadah umroh itu bersamaan. Kalau haji ifrod terpisah. Haji dulu baru umroh. Nah, itu tidak akan dibahas. Yang kita bahas nanti adalah haji tamattu. Kita mendahulukan umroh daripada haji. Nanti kelebihannya apa? Kenapa kok kita khususnya negara kita mengambil haji tamattu? Karena ya ujungnya adalah untuk kemudahan. Ya, karena bayangkan kalau misalkan ngambilnya hajinya haji ifrod, gelombang 1 lagi. Berarti begitu ngambil mikot, tawaf, sa'i, tidak tahallul. Kan begitu. Karena belum tahallul berarti belum boleh melepas pakai pakaian ihram. Larangan ihram masih berlaku. Ternyata masih 20 hari. Bayangkan 20 hari mandi tidak pakai sabun. Tidak gosok gigi. Pakai pasta gigi. Ada lalat, langsung pingsan lalatnya kan itu. Jadi makanya kita haji tamattu. Ya. Baik. Al-ikhlasu fi kalimihim wa an-niyatu. Ikhlas dalam kalam ulama, para ulama mengatakan Imam Al-Waradi adalah an-niyat. Jadi tadi apa yang ada dalam hati, apa yang dilaksanakan ya, al-amaliyah itu semua dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya amal adalah niat, ruhnya amal adalah niat. Makanya Rasul menegaskan niatul mukmin khairun min amalihi. Niatnya seorang mukmin itu lebih baik daripada amalannya. Artinya apa? Beramal tanpa niat itu tidak lebih baik daripada orang yang berniat tapi tanpa amal. Bapak niat sholat tahajud. Alarm sudah disiapkan jam 3. Sudah berdoa kepada Allah, ya Allah bangunkan saya jam 3 untuk bisa melaksanakan sholat tahajud. Masih ditambah pesan ke istri, Bu, nanti kalau jam 3 bangunkan ya. Ternyata alarm tidak bunyi. Kenapa? Baterainya habis. Kemudian ternyata istri juga kecapean, ketiduran, tidak bangun. Semuanya bangun pas adzan subuh. Belum sempat melaksanakan sholat tahajud. Maka bapak yang tadi sebelum tidur sudah berniat untuk melaksanakan sholat tahajud, dapat pahala. Ya. Tapi kalau ibu mengatakan, ya Pak nanti saya bangunkan jam 3. Tapi ibu tidak punya niat untuk sholat tahajud. Sama-sama bangun jam 4 pas adzan subuh. Suami bangun jam 4 pas adzan subuh dapat pahala tahajud. Istri bangun jam 4 karena memang tidak niat tahajud, nggak dapat pahala. Sama-sama bangun jam 4. Itulah dahsyatnya niat. Jadi ditegaskan niatul mukmin khairun min amalihi. Niatnya seorang mukmin lebih baik daripada amalannya. Kemudian al-iradatul mutawajjihatun nahwil afalin ibtida'i ridha ta'ala wa imtisali hukmihi. Maksud yang diterah dalam melaksanakan suatu amal ibadah hanya mencari keridhaan Allah dan dalam pelaksanaannya mentaati hukum Allah. Maksudnya begini, sesuatu akan menjadi nilai pahala kalau dia niatnya benar,
tetapi amaliyahnya juga benar. Jadi sesuatu menjadi nilai pahala ataupun dalam bahasa kita dicatat ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala kalau memenuhi dua ketentuan. Niatnya benar, caranya benar. Kalau niatnya benar, caranya tidak benar, maka tidak menjadi nilai ibadah. Datang ke masjid, ikut pengajian. Sama-sama datang ke masjid, ikut pengajian, yang satu dapat pahala, yang satu tidak dapat pahala. Apa yang membedakan nantinya? Niat. Yang satu ikut pengajian, niatnya karena Allah. Tapi yang satu ikut pengajian, lumayan. Di sana yang hadir banyak orang-orang yang punya keluasaan rezeki. Mudah-mudahan dengan ikut pengajian nanti kalau pas butuh uang bisa pinjem ke yang lainnya. Jadi niatnya itu untuk melakukan pendekatan supaya gampang kalau butuh uang bisa pinjem ke temannya. Berarti niatnya bukan karena Allah. Niatnya supaya gampang minjem. Nah, sama kata Imam Muradi menyampaikan bahwa kalaulah kita melakukan sesuatu amalan, yang amalan kita lakukan itu niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka tidak dicatat ibadah oleh Allah. Sama tadi seperti haji nih. Sama seperti haji. Kalau berangkat haji supaya disebut Pak Haji, rugi. Benar rugi kan? Sudah mengeluarkan biaya, waktu, tenaga, pikiran, biaya, tukir, gaya. Disingkat. Tukir, gaya, waktu. Ya, kita sudah luangkan. Yang bekerja, tinggalkan pekerjaannya. Yang bisnis, tinggalkan bisnisnya. Tinggalkan keluarganya, waktu. Tenaga, haji itu ibadah fisik. Luar biasa. Tenaga, pikiran, fokus melaksanakan ibadah haji. Biaya, jelas biaya yang kita keluarkan tidak sedikit. Bahkan kadang-kadang bekal untuk oleh-olehnya lebih besar daripada biaya hajinya. Buktinya apa? Ya, setiap pulang dari masjid, ya langsung tawaf. Pulang lagi tawaf. Efek dari tawaf, bawa kantong kresek. Makanya di sana itu ada yang suka nyumput-nyumput. Aduh Ustaz Farudin kan itu. Nyumput dulu kan begitu. Kenapa? Takut ketahuan kantong kreseknya. Padahal nggak apa bawa kantong kresek kan gitu. Paling ditanya, ibu dapat hadiah ya tadi di pintu berapa ibu keluarnya kan begitu paling. Kalau di pintu 10, ternyata di pintu 10 ada pembagian hadiah ya. Ada sajadah, ada kurma dan lain sebagainya. Jadi hati-hati. Ya, waktu, tenaga, pikiran, biaya kita sudah korbankan semuanya. Kalau niatnya tidak karena Allah, rugi. Ya, benar rugi. Ya. Kemudian al-ibtigho itu mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian innal amala idza kana khalisan wa lam yakun shawaban lam yuqbal. Sesungguhnya apabila melaksanakan amal dengan ikhlas namun tidak benar, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Niatnya ikhlas, tapi caranya tidak benar. Niatnya ikhlas melaksanakan ibadah haji, tapi cara melaksanakan ibadah hajinya itu tidak benar, sama juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Duanya tuh harus kita jaga, kita lakukan. Niatnya benar, caranya benar. Niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, caranya itba, mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada rangkaian ibadah haji yang kalau itu tidak dikerjakan membuat hajinya tidak sah. Tapi ada ibadah haji kalau tidak dikerjakan, rangkaian ibadah haji kalau tidak dikerjakan hajinya tidak sempurna,
tanpa udzur syar'i. Bahkan para ulama berbeda pendapat. Misalkan sekarang ada program ya nanti saat bagi orang-orang yang terbatas ataupun sepuh-sepuh ya Risti, nanti pada saat di Musdalifah itu tidak mabit, tapi programnya namanya program murur. Murur itu dari Marok, lewat saja. Tidak mabit di Musdalifah. Nah, ada yang secara fisik mampu, masih muda, tapi enak murur dong ya. Nggak perlu mabit di Musdalifah, langsung naik bus, tahu-tahu sudah sampai di Mina misalkan saja. Sebagian ulama mengatakan mabit di Musdalifah menjadi wajib. Walaupun sebagian mengatakan sunnah muakkadah ya. Kalau kita mengambil yang wajib, konsekuensinya berarti kalau tidak dilaksanakan harus membayar dan nanti akan dijelaskan tentang murur tersebut. Karena pasti hampir setiap tahun, ini tahun yang ketiga ya. Tahun ketiga 2023 sudah diberlakukan program murur. Jadi murur itu karena kondisi di Musdalifahnya itu sangat padat. Sekarang sudah ditambah dibangun dengan banyaknya toilet-toilet untuk menyiapkan jamaah yang mabit. Efeknya apa? Di Musdalifah itu sangat padat sekali. Nah, untuk mengurangi kepadatannya dan termasuk pengangkutan dari Musdalifah ke Mina-nya, maka salah satu program yang dilaksanakan adalah murur. Jamaah dari Arafah ke Musdalifah itu tidak berhenti, langsung diantar ke Mina. Ya. Dan memang kemarin terasa sekali. Yang tahun kemarin saya mendampingi yang mabit di Musdalifah. Ketika di Musdalifah sampai ke Mina, yang mau naik bus ya, karena saking macetnya itu nunggunya tuh berjam-jam. Sampai-sampai kan begitu saya sampaikan kepada jamaah, Bapak Ibu insya Allah kita sempurnakan di Musdalifah sampai sholat subuh di Musdalifah. Karena Rasulullah dulu subuhnya di Musdalifah. Sekuat tenaga yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Tapi jamaah yang lainnya pada duluan, nggak apa-apa. Ternyata ada yang jam 12:30 sudah ngantri di bus. Kita sampai selesai sholat subuh mau berangkat, yang ngantri itu masih berdiri. Belum berangkat dan belum naik bus. Begitu naik bus, saya perhitungkan. Saya bilang ke kloter, Pak Ketua Kloter, saya lihat kalau kita paksakan jamaah ini naik bus, bisa sampai di Mina itu akan siang. Terus gimana Ustaz? Saya izin jamaah saya akan saya ajak untuk jalan kaki menuju Mina. Saya sampaikan, Bapak Ibu kita jalan kaki siap? Siap semuanya, siap semuanya. Bawa perbekalan, barang yang sekiranya berat, tinggalkan. Yang bawa karpet, nggak mungkin bawa karpet ya. Yang bawa ker dan lain sebagainya, silakan tinggalkan saja. Kita jalan kaki saja. Benar, jalan kaki, jamaah kita Darut Tauhid Jakarta jalan kaki. Apa yang terjadi? Jam 8 pagi kita sudah sampai di Mina, jam 12 siang yang naik bus baru nyampe. Bayangkan itu, dari dia ngantrinya itu dari mulai jam 12:30, ya, kemudian belaan sholat subuhnya di dalam bus ataupun sholat subuhnya masih dalam keadaan berdiri, ya, kemudian sampai ke Minanya itu sampai menjelang zuhur. Nah, pengalaman, saya perhitungkan ini kalau dipaksakan naik bus, gak akan mungkin. Kenapa? Jalan macet total. Ini kan kumpul semuanya, karom kumpul, bergerak. Ini ada saudara kita yang karom yang hadir juga. Ayo kita berangkat jalan kaki. Alhamdulillah, memang dulunya rencana kita mau jalan kaki, gak kesampaian. Ternyata Allah memaksa kita dari Musdalifah sampai ke Mina, hanya apa? Jalan kaki. Subhanallah. Jadi di sana itu akan menghadapi situasi-situasi akan seperti itu di luar
dugaan kita. Perhitungannya sederhana. Dari Arafah ke Mina naik bus. Di Mina di Musdalifah, dari Arafah di Musdalifah naik bus. Di Musdalifah nunggu sampai tengah malam, kemudian persiapan berangkat ke Mina. Kan begitu. Ya. Kita milih di Musdalifahnya itu sampai sholat subuh di situ, ya, baru berangkat ke Mina. Tapi situasi di jalan kan tidak bisa dipastikan. Oh, ternyata lebih cepat jalan kaki daripada naik bus. Wah, pokoknya jauh deh. Ya, jadi berapa ya? Mungkin ada sekitar 10 lebih lah. Lebihnya berapa? Lebihnya 10 kilo. Tapi subhanallah, saya perhatikan yang diatur di sana. Maka nanti kita kan para karom, para karu, kita siap untuk khidmat di sana. Ini harapannya nanti Bapak ya siap untuk jadi khidmat untuk para jamaah. Nanti dikondisikan yang jalannya agak pelan di satu kelompokan, ya di depan, jangan di paling belakang. Kalau di paling belakang nanti ketinggalan semakin jauh. Strateginya begitu, yang jalannya agak pelan di depan. Nanti pastikan kita dapat bonus, kenapa? Banyak istirahat. Nah, kenapa? Yang jalannya pelan kan nanti istirahat, duduk dulu. Akhirnya apa? Yang lain istirahat. Gitu. Jadi bukan yang jalannya pelan, wayah nak di paling ujung ya. Nanti saya tunggu di lokasi kan gitu. Kasihan gitu. Jadi di depan nanti ada yang tanggung jawab siapa. Kelompok ini siapa penanggung jawabnya, ada komunikasi dan lain sebagainya. Sehingga semuanya bisa nyaman. Walaupun ketika di lapangan kadang-kadang ya tidak sesuai dengan apa yang direncanakan. Misalkan ada 1-2 orang yang memang tidak bisa dipaksakan untuk melanjutkan, ya kalau kemudian berhenti semuanya, ya akan diusir oleh askar. Masalahnya kan kalau di pinggir jalan kan tidak boleh berhenti lama-lama. Harus segera bergerak kan begitu. Berarti nanti yang misalkan 1-2 orang ini siapa yang mendampinginya. Nanti ladang amal untuk kita. Pokoknya nanti kekeluargaan kita bangun. Ya, jadi kita bersama-sama jangan pingin nyaman sendiri, enak sendiri, selesai sendiri. Kita harus bahu-membahu. Ya, saling menguatkan. Bahkan kemarin ada juga yang mau berangkat melempar jumroh sudah di tengah-tengah, nggak kuat. Ya sudah. Kalau gitu, siapa yang siap menemani menunggu di sini? Saya Ustaz. Baik, kalau gitu ditemani di sini. Ya, ini 2 orang, ditemani 1 orang. Kalau gitu beliau bertiga kita badalin ke sana. Nggak usah dipaksakan beliau sampai sana digendong apalagi. Wah enggak, itu sudah berhenti di sini. Kita badalin melempar jumrohnya. Kan begitu. Jadi supaya apa? Beliau tenang. Walaupun minimal, alhamdulillah saya dulu merencana untuk melempar jumroh, walaupun tidak kesampaian, kenapa di tengah perjalanan saya tidak kuat. Ada yang begitu, ada. Ada yang sampai penasarannya itu sampai 2-3 kali berangkat mau melempar jumroh, tetap gak kuat. Hanya apa? Berhenti, nungguin yang lain pulang, hanya harus bergeser. Jadi berhentinya itu menunggu tempat yang memungkinkan pindah antara yang berangkat dengan yang pulang. Karena kalau tidak nanti nggak bisa bergeser ke jalan yang pulang. Kenapa? Ada pembatasnya. Ya, itu kan harus cari dulu tempat. Nanti nunggunya di mana nih supaya apa? Nanti pada saat pulang itu bisa bersama lagi. Karena kalau di sini kan jalurnya jalur berangkat semuanya. Nggak bisa balik lagi, nggak bisa. Harus berangkat. Makanya di sini jalan pulang, di sana berangkat. Kita cari tempat yang memang bisa pindah dari jalan berangkat menuju jalan pulang. Itu pun diatur. Intinya adalah kebersamaan. Ya, jadi keluarga kita. Dengan begitu nanti jadi hubungan kita menjadi dekat, akrab. Kenapa? Kita merasa bersama-sama, berjuang bersama-sama di situ. Ketika tidak bisa berangkat melempar jumroh, waktu itu Ustadz nggak bisa Ustadz membadalin untuk 3 orang. Saya bisa saja gampang, tapi supaya menjadi ladang amal bagi yang lainnya, saya tanyakan, Bapak Ibu siapa yang siap untuk membadali beliau yang tidak bisa berangkat? Ustadz sama saya 1, sama saya 1. Jadi supaya apa?
amalnya itu, ladang amal itu untuk yang lainnya. Nanti di sana kita akan seperti itu. Jadi jangan takut, jangan khawatir. Insya Allah selama saya mendampingi jamaah haji, kebersamaan yang luar biasa yang dibangun adalah saat kita melaksanakan ibadah haji. Saya sering berangkat umroh, ya. Berbeda ruh saat kita berangkat umroh dengan ruh saat kita melaksanakan ibadah haji. Kalau haji itu deket sekali kan itu. Bahkan sebagian mereka ada yang sudah pada besanan. Wah kan itu. Sudah pada cerita, saya punya anak. Gitu. Yuk besanan yuk kan itu. Pas besanan nanti saya yang melamar dan saya yang menerima kan gitu. Jadi pada saat besanan saya bagian melamarnya. Kemudian nanti pada saat akadnya saya diberikan kesempatan sebagai khutbah nikahnya. Tapi ini satu kekeluargaan yang luar biasa, ya. Baik, kita lanjut. Ya. Dari Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'malu binniyah wa likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa Rasul, fa hijratuhu ila Allah wa Rasul. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, fa hijratuhu ma hajara ilaihi. Di sini disebutkan awim ra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim matannya, ada yang riwayat Imam Bukhari, ada yang Imam Muslim. Jadi ada 3 hadis tentang hadis pentingnya niat, innamal a'malu binniyah. Hadis ini berkaitan dengan dulu di zaman Rasulullah ada seorang sahabat yang awalnya beliau itu tidak akan ikut hijrah dengan Rasul ke Madinah. Tapi ternyata calon istrinya itu ikut hijrah dengan Rasul. Kalau saya tidak ikut hijrah, nanti saya nggak jadi nikah sama dia. Kalau begitu, saya ikut hijrah saja sih. Akhirnya ikut hijrah bersama dengan Rasulullah SAW. Kabar tentang hijrahnya seseorang yang awalnya tidak akan ikut hijrah, akhirnya ikut hijrah karena ingin menikahi seseorang, disampaikan kepada Rasul, dan Rasul menyampaikan faman kanat hijratuhu lidunya awim ro'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia ataupun perempuan yang ingin dinikahinya, maka dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatinya. Berarti kalau kita hubungkan dengan ibadah haji yang akan kita laksanakan, hati-hati jangan sampai salah niat kita. Ataupun dalam bahasa kita adalah qasdunya. Bahasa kalau niat kan tadi qasdu sa'in muktaronan bifi'li, karena kita belum memulai melakukan ibadah haji, istilah yang tepat adalah azam. Tapi kalau kita menggunakan istilah azam, tidak semua orang tahu. Gitu. Makanya udahlah, nggak apa-apa kita menggunakan istilah niat, tetapi sesungguhnya itu belum niat. Berarti harus kita luruskan niat kita. Kita melaksanakan ibadah haji harus niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena manusia, bukan karena supaya dianggap disebut Pak Haji, apalagi sampai tadi tidak mengakui namanya sendiri kalau tidak ada huruf hajinya kan gitu. Itu sudah kelihatan sekali. Jadi kalau ini Zainuddin tidak diakui sebagai namanya, itu bukan nama saya Haji Zainuddin. Oh berarti itu sudah ya niat hajinya bukan karena Allah, tapi niatnya karena manusia. Memang saya tanya ke di antara mereka, kenapa sih harus memaksakan harus ditambah huruf H? Kata mereka, loh kami sudah mengeluarkan biaya yang mahal untuk haji. Masa tidak mahal? Oh berarti ujung-ujungnya adalah karena dunia. Ingin dipuji oleh manusia. Kekuatan niat, sepertiga agama ada pada niat. Bahkan sebagian ulama mengatakan nisful. Jadi setengah daripada amalan seseorang tergantung kepada niat. Berarti
kalau niatnya salah, ya, yang didapatkan juga tidak sesuai dengan yang diniatinya. Ada sebagian mengatakan nisfun, ada sebagian mengatakan sepertinya. Tapi yang lebih rojih yang saya baca adalah nisful, setengah dari amalan seseorang itu adalah niat. Walaupun Anda mengatakan justru kuncinya setiap amalan adalah terdapat pada niat. Yang kedua adalah masuk surga tanpa amalan. Maksudnya begini, seseorang, ini Rasul menyampaikan, la yudahilu ahadan minkum min amali syai'un wala yujiruhu minan nar. Rasul menyampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ini hadisnya sahih, tidaklah amalan seseorang itu menjadi jaminan seseorang masuk surga. Wala yujiruhu minan nar, dan tidak menjadi jaminan seseorang masuk neraka. Para sahabat bertanya, ya Rasul, bagaimana dengan Rasul? Wala ana, termasuk saya. Illa birahmati minallah, kecuali seseorang masuk surga karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana supaya Allah melimpahkan rahmat, kasih sayang kepada kita? Dalam amalan harus niatnya ikhlas karena Allah. Sehingga akan dicatat sebagai amalan. Kalau kita tafakuri hadis ini coba. Kalau kita mengandalkan masuk surga karena kualitas sholat kita, misalkan. Tadi sholat subuh 2 rakaat, lebih banyak ingat Allah ataupun ingat dunia? Jujur ayo. Ingat dunia, ya. Bahkan kadang-kadang lupa kalau sedang sholat. Baru rakaat pertama masih bingung. Ini rakaat keberapa ya gitu. Kayaknya sudah keempat, baru rakaat pertama sudah keempat lagi. Nah, kalau kita mengandalkan masuk surga karena kualitas sholat kita, lewat. Kalau kita mengandalkan masuk surga karena amalan tilawah Al-Quran kita tahu dalam satu hari berapa juz Al-Quran yang kita baca. Berapa juz, Bu? Ada deh, kan begitu ya. Pokoknya ada lah. Pokoknya ada. Jawabannya ada dalam diri kita sendiri. Benar kan? Sedikit waktu yang kita gunakan untuk tilawah Al-Quran. Berarti kalau kita masuk surga mengandalkan tilawah Al-Quran kita, lewat. Apalagi sedekah. Kita tahu berapa sedekah yang kita siapkan. Kalau sholat Jumat, ya biasanya yang kita keluarkan yang paling ujung, ya. Di dompet ada uang 100, 50, 20, 10, yang kita keluarkan yang mana? Yang 10. Ternyata tadi nyelempet ada 5.000. Wah, tuh. Uangnya 100, 50, 20, 10, 5.000. Yang kita keluarkan 5.000. Jujur. Ya. Artinya apa? Kalau kita mengandalkan masuk surga karena sedekah kita juga lewat. Berarti benar yang disampaikan Rasulullah tadi. Bahwa seseorang masuk surga kenapa? Rahmat dari Allah. Bagaimana Allah melimpahkan rahmat dari Allah? Ternyata hubungannya dengan niat. Lakukan sesuatu yang terbaik karena Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya Allah melimpahkan rahmat kepada kita. Allah sayang kepada kita. Haji, lakukan yang terbaik. Ya. Awali dengan ikut manasik supaya apa? Tahu ilmunya bagaimana cara melaksanakan ibadah haji yang baik dan yang benar yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Hasilnya terserah Allah karena kunci utama tadi niatul mu'min khairun min amalihi. Luruskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang yang merasa tuh Bu Haji sudah haji ngaji nggak bener, ngaji nggak bisa ngaji. Ya nggak apa-apa kan yang menilai kita kan nanti Allah bukan tetangga. Nggak usah rusing dengan penilaian tetangga. Kan ada gitu ya. Sudah haji tapi ngajinya belum lancar.
mendingan saya belum haji tapi sudah lancar. Itu kata dia kan gitu, karena belum punya uang. Nggak apa-apa, ya yang penting terbaik. Makanya di surat Al-Mulk disebutkan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya. Di sana kalimat ahsanu amala, bukan aksaru amala. Bukan orang yang paling banyak amalannya, tapi orang yang paling baik amalannya. Nah, orang yang paling baik amalannya kalau dihubungkan dengan niat berarti niatnya benar, caranya benar. Niatnya karena Allah, kemudian amaliyahnya sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keutamaan fadhailun niat, niat berfungsi untuk membedakan antara amal ibadah yang satu dengan yang lainnya. Ya, yang membedakan antara sholat subuh dengan qobliyatas subahi adalah niat. Dan kita tidak bisa menilai seseorang dari zohiriyahnya saja. Kenapa? Mahallun niyah fil qalbi. Tempatnya niat di dalam hati. Karena kita tidak bisa menilai antara orang yang melaksanakan amalan satu dengan amalan yang lainnya, maka kita tidak boleh menilai orang lain dari sisi dohiriyahnya saja. Apalagi kalau hubungannya dengan ibadah. Ya. Jadi niat itu membedakan antara amalan yang satu dengan amalan yang lainnya. Qobliyatas subuhi dengan sholat subuh yang tidak pakai kunut, yang membedakan niat. Nggak kelihatan, dia sholat subuh atau qobliyah ya, nggak kelihatan. Kemudian yang kedua adalah niat berfungsi membedakan perkara ibadah dan perkara adat kebiasaan manusia. Ya, misalnya seorang yang mandi bisa jadi ya diniatkannya hanya sekedar untuk membersihkan badan. Ya, ataupun bisa jadi niatnya untuk membersihkan hadas besar. Sama-sama mandi, ya, tapi dohiriyahnya mandi, ya, nilainya di sisi Allah berbeda. Ya. Bahkan ketika seseorang mandi tanpa diawali dengan niat tertentu, maka disitulah yang menentukan nilai pahala yang didapatkan. Mandi biasa, dapat pahala tidak? Pahalanya pahala paling menjaga ya tubuh supaya bersih. Tapi ketika mandi karena melaksanakan kewajiban mandi besar, ataupun mandi karena sunnah di hari Jumat misalkan saja, ataupun mandi bagian apa yang diajarkan, yang dicontohkan oleh Rasul, maka masing-masing nilai pahalanya berbeda. Kalau mandi niatnya menghilangkan hadas besar, berarti ya mandinya mandi besar, niatnya jelas, ya. Kemudian cara mandinya juga jelas. Ada sunnah-sunnah mandinya, ada rukun mandinya. Ada yang mandi sifatnya mandi sunnah. Berarti harus ada niat bahwa saya mandi sunnah. Fi yaumil jum'ati, misalkan mandi Jumat. Nah, itu akan membedakan nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, niat yang benar menunjukkan keikhlasan, al-ikhlasu fi kalamihim wa an-niyah. Ikhlas dalam kalam ulama adalah an-niyat. Ketika ulama mengatakan al-ikhlas, ya, kalimat al-ikhlas itu para ulama mengatakan adalah ikhlasun niyah. Niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang baik, ini
masih berkaitan dengan betapa pentingnya kita dari awal untuk meluruskan niat. Kalau berbicara tentang haji, proses yang sedang kita lakukan adalah proses menyempurnakan ikhtiar agar apa yang kita lakukan dalam melaksanakan ibadah haji sesuai dengan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, dan proses manasik ini sesungguhnya adalah bagaimana kita menyempurnakan agar semua yang kita lakukan menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang baik, ada beberapa menit. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak kan? Alhamdulillah, terima kasih. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3, nggak ada? Alhamdulillah. Silakan Pak, ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan Pak. Ya. Apakah saat berniat kita harus diucapkan ataupun cukup di dalam hati? Pertama, definisi niat. Qasdu sayin. Berarti di dalam hati. Makanya disebutkan an-niyat mahallun niyah fil qalbi. Tempatnya niat di dalam hati. Tetapi ada niat-niat tertentu yang dicontohkan oleh Rasul untuk dilafalkan. Apa contohnya? Niat haji. Labbaik Allahumma hajjan. Kalau niat sholat, apakah Rasul melafalkan niat? Tidak. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati ada ma'muman lillahi ta'ala. Apakah itu dari Rasul? Bukan. Apakah itu dari sahabat? Khulafa'ur Rasyidin? Bukan juga. Apakah itu dari imam madhab? Syafi'i, Hanafi, Hambali? Bukan juga. Tapi dari pengikutnya Imam Syafi'i. Maka disebut dengan Syafi'iyah. Jadi pengikut Imam Syafi'i yang dikenal adalah Imam Nawawi, bukan Syekh Nawawi Al-Bantani. Nawawi itu ada Imam Nawawi, ada Syekh Nawawi. Ya. Beliau beristihad untuk melafalkan niat. Ya, supaya apa? Membantu saat hatinya ataupun berniat dalam hati itu connect. Ya. Sehingga beliau beristihad. Apakah kita harus melafalkan niat? Ya tentu saja tidak harus. Tapi kita tidak boleh kemudian juga menyalahkan bagi yang akan melafalkan niat. Silakan kalau memang dirasa bisa lebih khusyuk saat takbiratul ihram dengan melafalkan niat, silakan. Kan para ulama juga ada yang melakukan. Tapi sekiranya tidak melafalkan niat pun bisa khusyuk, tidak perlu dilafalkan, dan para ulama juga banyak yang tidak melafalkan niat. Dua-duanya ya ada referensinya, sumbernya, tapi sumbernya bukan dari Rasulullah SAW. Kan toh itu kan belum mulai sholat. Kalimat usolli fardhu dhuhri kan diucapkan sebelum takbiratul ihram. Yang tidak boleh adalah Allahu Akbar usolli fardhu dhuhri arba'ah. Tidak boleh. Karena apa? Kalau sudah takbiratul ihram, maka tidak boleh melafalkan sesuatu yang tidak diajarkan, yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Kalau belum sholat, misalkan sebelum takbiratul ihram, Yasin wal Qur'anil Hakim, kapan sholatnya pakai Yasin? Jadi para ulama ya ada yang melakukan dan ada yang tidak melakukan. Termasuk tadi berbicara tentang, kalau berbicara tentang apakah harus dilafalkan, ya kunci niat, mahallun niyah fil qalbi. Tempatnya niat di dalam hati. Ya, adapun melafalkan niat itu bagian nasihat, kecuali amalan tertentu yang memang Rasul mencontohkan ada lafal niat ataupun niatnya dilafalkan. Alhamdulillah. Ada lagi Bapak Ibu? Oh Bapak silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan adalah terkait murud, Ustaz.
murur. Murur itu nanti pada saat di sana itu kebijakan yang menentukan murur atau tidaknya itu apakah memang dari pemerintah atau memang KBIH, karena kan kita ntar bareng-bareng ya Ustaz ya. Ya. Apa dari KBIH yang menentukan melihat kondisi tidak memungkinkan atau apa, atau memang gimana di sana Ustaz, apa kita memang harus tinggal atau seperti apa kayak gitu. Ya. Makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi yang menentukan murur itu dari pemerintah. Dari pemerintah. Tapi yang menyampaikan, mengajukan nama-namanya itu dari KBIH. Biasanya yang pertama adalah jamaah yang kondisi kesehatannya itu tidak memungkinkan. Mungkin ada yang pakai infus, ataupun mungkin harus pakai kursi roda dan lain sebagainya. Akhirnya nanti kan didata jumlah jamaah KBH Darut Tauhid yang menggunakan kursi roda berapa orang. Kemudian yang menentukan murur dan tidaknya juga ada medis. Oh, memang beliau tidak pakai kursi roda, tapi kondisi kesehatannya itu tidak memungkinkan, ya, sehingga medis menentukan bahwa nama tersebut diajukan dalam daftar orang-orang yang akan murur. Jadi kita itu hanya menyampaikan data nama yang kondisi yang risti dan lain sebagainya. Nanti yang risti tersebut akan proses seleksi oleh tim kesehatan, tim medis, apakah semua yang daftar itu akan murur ataupun tidak. Nah, yang kita jaga adalah ketika jamaah yang sehat, ya, kemudian pingin murur, kita akan pertanyakan apa landasan hukumnya. Misalkan, Ustadz saya pingin murur deh kayaknya supaya saya cepat sampai di Mina, supaya sampai di tenda. Masalahnya, Bapak sakit apa? Ini rombehan. Mungkin yang seperti itu tidak direkomendasikan. Jadi dari kita KBH akan menyampaikan data jamaah kita yang sakit dan lain sebagainya, diajukan ke kloter, nanti kloter akan proses seleksi melalui dokter medisnya, kira-kira dari sekian jamaah tersebut apakah semuanya akan murur ataupun tidak. Jadi terminan terakhir memang bukan ada di kita hanya menyampaikan data saja. Yang ketiga adalah kapasitas kendaraan yang disiapkan untuk murur itu berapa. Di 2024 itu, bukan tahun kemarin, 2024 itu juga sudah ada program murur. Nah, dari pembimbingnya menyampaikan sudahlah 30% murur. Oke, jangan menggunakan 30%. Kalau semuanya sehat ya jangan dimururkan. Kenapa? Secara sehat kan ada aturan. Sehingga kita walaupun dari pemerintah dalam hal ini melalui kloter itu supaya banyak yang murur dengan angkanya 30%, tapi ya kita tidak ajukan juga, yang sehat-sehat tidak mungkin diajukan untuk mengikuti murur saat itu, dan tidak masalah gitu. Karena nanti kan saling, mungkin dari kloter yang lainnya jumlahnya sedikit, kita banyak, ataupun sebaliknya dari kita sedikit karena jamaahnya tidak memenuhi ketentuan untuk murur, tapi dari kloter yang lainnya banyak, saling melengkapi. Toh nanti kendaraan juga akan digabung dengan kloter yang lainnya pada saat pemberangkatan menuju Mina. Asalkan satu wilayah kan begitu. Itu nanti insya Allah, dan secara teknis nanti di sana kan banyak disampaikan, terutama sekali pada saat menjelang kita melaksanakan rangkaian ibadah haji, nanti tentang murur ini baru disampaikan biasanya. Karena apa? Setiap tahun ada perubahan-perubahan kebijakan. Kenapa perubahan? Karena menyangkut terkait dengan fasilitas yang ada di Musdalifah, kendaraan yang disiapkan untuk mengangkut ke Mina, dan kondisi yang ada di Mina. Jadi banyak berkaitan kenapa mururnya baru disampaikan di akhir menjelang puncaknya ibadah haji. Itu kan insya Allah. Ya alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, setelah lagi. Izin bertanya, Ustadz, kalau skenario awal ya dari DT gitu kan, dari
Arafah ke Musdalifah itu skenario-nya awal itu emang naik bis atau memang jalan atau memang ada pilihan jalan atau naik bis. Kalau memang jalan itu apakah sepanjang jalan dari Musdalifah ke dari Arafah ke Musdalifah itu banyak tersedia toilet-toilet dan tempat duduk gitu. Mohon penjelasannya Ustaz. Ya, kalau rencana awal, nanti di sana situasional, kondisional. Rencana awal, satu, kita ngambil tarwiyah. Tarwiyah itu berarti tanggal 8 Dzulhijjah kita berangkat ke Mina, mabit di Mina. Di sana kita melaksanakan 5 waktu sholat, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Setelah sholat subuh baru berangkat ke Arafah. Ya, sampai di Arafah, skenario awal dibagi 2 kelompok. Dari Arafah menuju Musdalifah sampai Mina jalan kaki. Ya. Kelompok kedua adalah, kalau sekarang berarti 3. Kelompok kedua adalah dari Arafah ke Musdalifah naik bus. Dari Musdalifah ke Mina naik bus. Kelompok yang ketiga adalah yang murur. Yang murur biasanya lebih duluan. Memang walaupun kita sudah protes, kan harusnya kan setengah malam baru meninggalkan Musdalifah supaya ibadahnya sempurna. Tapi ada landasan-landasan dalil yang disampaikan, ya udahlah, nggak apa-apa. Yang penting kita memilih bagaimana sekuat tenaga berusaha untuk di ujung supaya apa? Yang murur itu berangkatnya di detik-detik akhir kan begitu, diatur sama kita. Kadang-kadang kan suka agak ditelat-telatin gitu. Sebenarnya kan supaya saat di Musdalifahnya kita bisa ini. Tapi di sana kan tidak bisa. Kan ini bukan wilayah kita. Artinya apa? Kita hanya melaksanakan kloter sekian bergerak. Kita tidak punya pilihan lain. Karena apa? Kita tidak bisa milih. Kalau kita bisa milih, enak. Yang murur tadi sudah memang murur, tapi berangkatnya meninggalkan dari Arafahnya itu menjelang tengah malam, sehingga tetap dapat pahala itu juga kan begitu. Jadi ada tiga kategori. Ya, kalau yang dari hotel maktab menuju ke Mina yang tarwiyah itu semuanya naik bus. Kecuali tahun kemarin. Jadi selama ini belum pernah tidak di ACC. Baru tahun kemarin ya. Baru tahun kemarin itu tidak di ACC. Tadi kan mamnu boleh, sampai 4 kali. Nah, yang beda nanti adalah yang dari Arafah ke Musdalifah ke Mina ada 3 kategori. 1 adalah kategori murur, ya. 2 adalah kategori naik bus, ya. 3 adalah kategori jalan kaki. Yang jalan kaki pun kita akan lihat posisi tenda kita ada di mana. Karena tahun 2024 sebagian bisa jalan kaki, yang Jakarta jalan kaki ya waktu itu ya. Jakarta jalan kaki. Saya 2024 Kang Pahla Jakarta, saya Bandung waktu itu. Saya bawa yang Bandung, itu nggak bisa jalan kaki. Kenapa? Karena untuk menuju tempat jalan kaki itu muternya sangat jauh dan itu dilarang. Hanya apa? Pak Haji Lukman Bandung sudah mimpin yang jalan kaki, sampai di sana di stop sama askar. Mamnu, tidak diperbolehkan. Suruh balik ke tenda, hanya apa? Naik bus akhirnya. Itulah di lapangan seperti itu. Jadi mungkin perencanaan sudah matang, bahkan itu ada yang sudah latihan jalan kaki, sudah siap. Pas giliran mau berangkat, nggak bisa di sana. Kenapa? Kita terikat dengan aturan yang ada di sana. Yang Jakarta lolos, yang Bandung tidak lolos. Sama-sama Darut Tauhid. Sama-sama Darut Tauhid ya. Yang Jakarta Kang Pahla dengan teman-teman bisa lolos jalan kaki, sebagian naik bus. Yang Bandung yang tadinya jalan kaki sudah setengah perjalanan disuruh balik lagi. Kenapa? Karena jalurnya itu jalur yang ditutup, yang tidak dibolehkan untuk dilewati. Itulah di sana Pak. Makanya nanti di sana kita akan terus koordinasi, ya pahit-pahitnya kita akan seperti itu. Tapi kan saya sudah latihan jalan kaki. Ya nggak apa-apa, sudah latihan jalan kaki tidak jadi jalan kaki. Jangan salah, gara-gara sudah latihan jalan kaki tidak jadi jalan kaki. Gitu Pak ya.
Tergantung, Pak. Kadang-kadang toiletnya terbuka, Pak. Kok terbuka? Bapak tinggal lari sejauh-jauhnya, kemudian cik, 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 langsung itulah toiletnya kan gitu. Tapi kadang-kadang melewati toilet yang banyak, Pak. Jadi susah diprediksi. Ya, saya sudah pengalaman yang jalan kaki, yang naik bus, ya dari mulai tahun 2001 saya pertama kali jalan kaki. 2001 itu, 2001, 2004, Darut Tauhid itu Bandung saja 2 kloter. Jalan kaki, pakai bendera, pakai umbul-umbul. Itu dulu belum ada larangan, kita kayak maju medan perang itu. Yang lain pada minggir semuanya, kenapa? Kita pasukan hampir 1.000 orang itu. Bayangkan 1.000 orang pakai bendera, pakai ini, itu, dan sebagainya. Nah sekarang kan sudah nggak boleh begitu, jadi tidak bisa menceritakan dulu 2001, 2004 yang pasukan kita begitu banyak. Gitu. Nah masalah toilet dan lain sebagainya ya tidak bisa dipastikan ya. Tapi yang paling aman begitu Pak, karena gelap, jadi Bapak tinggal lari saja kan itu sejauh-jauhnya, itulah jadi toiletnya kan gitu. Baik, Bapak Ibu yang baik, saya kira cukup ya. Saya harus pindah ke Tangsel. Sekarang di sana juga sedang manasik. Saya juga ditunggu di sana untuk mendampingi jamaah Tangsel. Sekarang di sana alhamdulillah tahun kemarin 61, sekarang sudah 70 yang bergabung. Kita baru KBH baru didirikan ya, yang di Tangsel baru didirikan, tapi alhamdulillah jamaah antusias untuk bersama-sama dengan Darut Tauhid khususnya di wilayah Tangsel. Terima kasih Bapak Ibu yang baik, sampai ketemu lagi insya Allah, kita saling mendoakan ya, mudah-mudahan semua diberikan kemudahan, kelancaran oleh Allah, disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bersama-sama memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Terima kasih. Allahul musta'an ila akhir zaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira Ustaz. Mudah-mudahan perjalanannya ke